Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Sahabat sekalian berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar yang disampaikan oleh teman-teman. Setidaknya ada dua pertanyaan yang menarik perlu saya komentari atau perlu saya jawab. Pertama terkait dengan pertanyaan dari saudara Muhammad Zaini kalau tidak salah, yang bertanya tentang bagaimana hukum seseorang menikah dengan jin. Ini menarik ya, karena memang secara teknis sulit dikatakan manusia dapat menikah dengan jin. Meskipun ada kasus mungkin yang sangat jarang terjadi hal demikian. Tetapi oleh ulama-ulama mazhab terdahulu telah mengantisipasi ini dengan pendapat-pendapat mereka tentang apakah boleh atau tidak menikah dengan jin. Pertama, sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal, dalam mazhab beliau menjelaskan bahwa haram hukumnya menikah dengan jin dengan dalil surah Ar-Rum ayat 21 yang mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Artinya Allahu a'lam, bahwa daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala menjadikan dari jenis kalian itu pasangan-pasangan kalian litaskunu ilaiha, supaya kalian dapat tenang dengan mereka. Nah, yang menjadi syahid kita, yang menjadi pembicaraan kita itu adalah min anfusikum, bahwa sesungguhnya pasangan manusia itu dari jenis mereka, yaitu manusia itu sendiri, tidak boleh menikah dengan yang lain. Sehingga beliau berfatwa bahwa haram hukumnya menikah dengan jin. Itu mungkin pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya juga ada yang memakruhkan sebagaimana diketemukan dalam mazhab Malik atau mazhab Imam Malik, bahwa beliau berpendapat makruh hukumnya menikah dengan jin ya. Makruh hukumnya karena tidak ditemukan teknis dan caranya. Bahkan juga ada yang menderajatkan bahwa makruh yang dimaksud sini adalah keharaman, artinya ketidakbolehan. Jadi memang menikah dengan jin ini secara teknis tidak bisa. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini menikah dengan jin, atau bisakah dia menghadirkan jinnya? Yang kedua juga, jikalau nanti ada kaul yang membolehkan menikah dengan jin, itu dibolehkan, dilegalkan, maka menjadi persoalan nanti jikalau maksud saya bisa saja nanti kalau anak yang lahir atau hadir dari hubungan zina mengaku bahwa ini adalah hasil dari pernikahannya dengan jin. Artinya ada pengakuan-pengakuan yang tidak mendasar atau pengakuan-pengakuan yang tidak diinginkan jikalau seorang perempuan nantinya hamil, padahal hamilnya tersebut adalah hamil di luar nikah. Diakuinya bahwa dia menikah dengan jin. Ini kan problem. Jadi bisa saja mengaku-ngaku saja, padahal itu adalah hubungan hasil dari hubungan gelap. Yang kedua, jadi menurut saya, hemat saya, bahwa tidak bolehlah menikah dengan jin karena bukan bangsa dari kita. Nah, yang kedua, ada pertanyaan menarik dari penanya juga yang menanyakan, adakah kaul atau pendapat seorang anak boleh menikahkan ibunya? Perlu diketahui bahwa mayoritas kita di Indonesia ini memang mengikut mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i itu jelas menggariskan bahwa seorang anak itu tidak dapat menikah atau tidak dapat menikahkan orang tuanya. Tidak dapat menikahkan orang tuanya. Dengan kata lain, seorang anak tidak memiliki hak perwalian dalam menikahkan orang tuanya. Oleh ulama Syafi'i berpendapat demikian karena mereka berdalil bahwa bi'annahu la musyarakata bainahu wa bainaha fin nasab. Artinya bahwa tidak ada musyarakah antara seorang anak dan seorang ibu pada nasab. Bahasanya bahwa seorang ibu itu kan nasabnya kepada ayahnya.
intisabnya itu kepada ayahnya. Nah, jadi sebagaimana seorang anak, intisabnya juga kepada ayahnya. Jadi tidak ada musyarakah, tidak ada persekutuan antara seorang anak dan seorang ibu dalam nasabnya, fin nasabi, pada nasabnya. Sehingga mereka berpendapat, mayoritas ulama Syafi'i berpendapat, seorang anak itu tidak boleh menjadi wali bagi ibunya dalam pernikahan. Jadi seperti itu. Nah, tetapi sesungguhnya jumhur ulama Hanafi, Malikiyah, kemudian Hambali itu membolehkan seorang anak untuk menjadi wali. Bahkan di dalam pendapat mereka, selain daripada Syafi'i yang saya maksud, jikalau seorang ayah dan anak ada, siapa yang lebih diutamakan untuk menjadi wali? Mereka berpendapat bahwa yang diutamakan menjadi wali adalah anak. Nah, itu karena mengikut pada pewarisannya, mengikut kepada pewarisannya. Anak kan dapat asobah lebih besar daripada ayah. Nah, jadi sehingga dalam perwalian itu mengikut kepada sistem pembagian waris. Nah, demikian jelas bahwa mayoritas ulama atau mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki itu membolehkan seorang anak menikahkan ibunya. Bahkan anak dari jalur anak ini lebih diutamakan daripada jalur ayah dalam menikahkan anaknya. Nah, berbeda dengan Syafi'i yang tidak membolehkan seorang anak menikahkan ibunya karena tidak ada musyarakah. Perlu digarisbawahi, dalam kajian fikih itu perbedaan pendapat itu hal yang wajar karena ini bentuknya ijtihadi, artinya adalah penggalian hukum, sehingga orang yang berkompeten di bidangnya bisa saja menemukan hukum yang berbeda tergantung daripada bagaimana dia membangun dalil-dalil yang dipergunakan untuk menemukan pendapat-pendapatnya. Sehingga jikalau ada pendapat berbeda dengan apa yang saya sampaikan ini, sekira itu hal yang wajar dan biasa saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.